Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinarta Pintauli dari LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan NIM 2523650161. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025 di SMAS Sentosa dengan materi operasi hitung aljabar pada bilangan akar. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar matematika? Sudah. Coba lihat dulu, ada tidak sampah di laci-lacinya? Coba dilihat. Oke. Apakah catatannya sudah dibawa? Sudah. Oke, karena sudah, coba lihat teman di sampingnya. Apakah ada yang masih belum hadir? Udah, nggak ada ya? Kalau begitu, sebagai rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagu apa hari ini? Lagu. Kalau kemarin sudah Indonesia Raya, sekarang lagu Bagimu Negeri. Ayo, karena sudah mau menyanyikan lagu nasional, alangkah baiknya kita berdiri. Iya, benar, berdiri. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini, Ibu akan meminta Yusuf untuk membawakan doa kita. Silakan Yusuf. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yusuf. Nah, karena kita mau belajar matematika, alangkah baiknya kita menyegarkan otak kita dulu dengan cara melakukan ice breaking. Benar sekali, ice breaking, senam otak. Sekarang semuanya fokus ke layarnya. Kita akan melakukan senam otak. Semoga kali ini jaringannya aman. Baik, kita lihat.
Nah, mancing kita, mancing. Nah, motong. Ya, malu. Good katanya, good. Let's move on. Pull, tarik. Aduh. Tuh, tarik tisunya. Very good. Now harder. Turun, putar. Guys, kita punya kekuatan, no? Iya. Excellent. Final, terakhir. Ayo, goyang badannya. Wah. Tuh. Sukses. Pop. Ikut. Apa nih? Repeat, ulangin. Are you ready? Ready. Hai. Kita hapus. Nah. Very good. Swing. Are you okay? Ya. Hancur rumahnya. Bumi bergerak. Oke. Coba masih ingatkah minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar bilangan. Iya, bilangan eksponen itu adalah bilangan bilangan yang berpangkat dua. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai operasi aljabar dalam bilangan akar. Bilangan akar itu juga termasuk dengan bilangan eksponen. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau mereview kalian mengenai materi selanjutnya. Silahkan scan barcode yang ada di depan dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti dari sana Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasilnya yang untuk menjadi teman sekelompok. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit saja ya. Bisa 5 menit? Bisa. Oke. Oke, nanti di sana ada seperti kotak-kotak. Kamu akan diminta memilih salah satu dari 1 sampai 5, pasti akan berbeda dengan teman sebelahmu. Teman sebelahmu, lalu dijawablah pertanyaannya. Bu, saya ada kendala nih, Bu. Apa itu? Saya tidak bisa, saya nggak tahu. Oh. Kalau ada kendala segera dikatakan. Iya, yang sudah lanjut saja. Iya, pencet aja. Dijawab saja. Itu berdasarkan materi minggu lalu. Kenapa? Apa kendalanya, Mario?
Nah, tadi ada. Nah, langsung di start aja. Sudah Bu, bebas pilihnya Bu. Sudah bebas. Sudah? Nggak bisa juga? Oke, baiklah. Kasih Bu. Iya. Sudah? Bu, saya udah selesai. Oke, kita tunggu teman-teman yang belum selesai. Enggak Bu. Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Nanti Ibu akan lihat hasilnya. Nah, setelah Ibu memberikan kalian pertanyaan dari soal minggu lalu, dari materi minggu lalu, Ibu akan memberikan sebuah video yang mana video tersebut merupakan penerapan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Supaya tujuannya agar kalian tahu bahwa materi kita ini bukan hanya lewat begitu saja, ada gunanya. Sebentar ya. Matematika ada di sekitar kita. Hampir tidak mungkin memikirkan sesuatu dibuat tanpa bantuan matematika. Bangunan, transportasi. Matematika ada di sekitar kita. Hampir tidak mungkin memikirkan sesuatu dibuat tanpa bantuan matematika. Bangunan, transportasi, teknologi, obat, bahkan pakaian dan makanan. Semua bergantung pada angka, ukuran, dan jumlah. Mulai dari rumah sederhana hingga kota. Modern, bangunan, dan struktur ada di mana-mana. Keberadaannya penting bagi kita. Matematika memungkinkan adanya struktur yang menakjubkan. Tanpa matematika, hidup akan jauh berbeda. Jembatan akan ambruk, gedung pencakar langit tidak akan ada, dan bangunan akan lemah dan tidak aman. Bahkan, mungkin kita masih hidup di dalam gua. Arsitektur dan matematika selalu memiliki keterkaitan. Sejarah kuno menunjukkan bagaimana peradaban awal membuat bangunan dengan perangkat matematis. Seiring dengan berkembangnya peradaban dan matematika, arsitek menggunakan matematika yang lebih kompleks untuk membuat desain dan struktur. Contohnya, pada abad pertengahan, saat arsitek ingin membuat bangunan yang lebih tinggi, mereka mengandalkan matematika untuk mengukur bentuk yang akan menyangga ketinggian dinding dengan tepat. Kita bisa melihat bentuknya berupa lengkungan yang mendistribusikan gaya secara merata ke titik-titik penting bangunan, seperti sarang laba-laba yang menyebarkan beban ke segala arah di sekitar bukaannya. Prinsip ini digunakan terutama untuk bangunan dengan kabel atau lengkungan yang mendistribusikan gaya ke bagian bangunan yang lebih berat di tanah. Gravitasi adalah salah satu masalah utama dalam arsitektur yang dipecahkan oleh matematika. Contohnya, gedung pencakar langit. Bangunan setinggi itu perlu fondasi yang kuat.
Selain itu, bagian bawahnya dibangun dengan material yang lebih berat dibandingkan bagian atas, sehingga bangunan tersebut tidak akan rubuh. Matematika juga membantu arsitek mendesain struktur yang mendukung banyak gaya, seperti angin atau gempa bumi, tanpa rubuh. Itulah kenapa bangunan dibuat dengan bahan yang kuat namun fleksibel, sehingga bangunan dapat berdiri kokoh, tapi di bagian atasnya dapat sedikit bergerak. Sekarang ini, arsitek bahkan menggunakan konstruksi kaca untuk gedung pencakar langit tertinggi, semuanya berkat matematika. Selain itu, kehilangan panas dan energi terbuang juga dapat dicegah dengan perhitungan matematis. Matematika bahkan dapat membantu mendesain bentuk aneh seperti tempat konser dan gedung opera untuk meningkatkan suara akustik. Teknologi memang berkembang pesat tiap tahunnya, tapi prinsip matematis penyokong arsitektur tetap sama selama berabad-abad. Sekali lagi membuktikan matematika memang ada di sekitar kita. Oke, sudah selesai. Dari videonya kita bisa lihat bahwa matematika itu sangat penting, benar, sangat penting dalam kehidupan di sekitar kita. Sekolah ini berdiri karena adanya arsitek. Nah, seorang arsitek mempelajari matematika untuk membuat ketinggian yang mana bisa balance antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain agar tidak roboh. Seandainya seorang arsitek tidak mempelajari matematika atau matematika tidak ada, seperti yang video tadi katakan, kita akan tetap tinggal di goa. Apakah kalian mau tinggal di goa? Tidak kan? Nah, sekarang menurut kalian tadi matematika itu penting. Nah, terus tadi ada bagaimana cara arsitek membuat bangunan dengan kokoh hanya dalam sebuah gambar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan matematika. Benar, dengan matematika. Jadi matematika itu sangat penting. Tanpa kita sadari, matematika selalu ada di sekitar kita. Sekarang Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran berbasis masalah dan metode ekspositori, diskusi kelompok, dan presentasi, yang mana diharapkan murid dapat memahami definisi operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar itu memuat dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kedua, murid dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, Ibu juga akan memberitahu kalian semua bagaimana metode penilaian yang akan Ibu lakukan. Metode penilaiannya ada latihan mandiri atau biasa disebut dengan formatif. Lalu ada diskusi yang mana nanti Ibu akan melihat keaktifan dari masing-masing kalian. Lalu ada diskusi mengerjakan LKPD. Nanti Ibu akan bagikan ke masing-masing kalian. Masing-masing satu kelompok itu satu LKPD yang akan dikerjakan hari ini juga. Lalu yang kedua ada penilaian non-tes, yaitu penilaian sikap dan keterampilan. Jadi jangan harapkan di kelas itu kalau kalian itu hanya mendapatkan nilai baik saja, tapi karakternya tidak ada. Jadi dua-duanya harus balance, oke? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah masalah. Dalam matematika inilah yang disebutkan dengan masalah. Yaitu ada yang bisa membacakan satu orang? Grace, ayo bacakan. Perhatikan masalah berikut. Kolam renang Budina berbentuk balok dengan panjang 9 akar 3. Ini dan lebar 7 akar 3 meter, serta kedalaman 8 meter. Berapa liter air yang dibutuhkan Budina jika ingin mengisi kolam tersebut hingga air penuh? Benar, jadi ada sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjangnya 9 akar 3 meter dan lebarnya 7 akar 3 meter serta kedalamannya 8 meter.
Lalu pertanyaannya, berapa liter air yang akan kita isi untuk memenuhi kolam renang tersebut? Nah, tadi Ibu sudah singgung. Materi kita ini adalah mengenai operasi hitung aljabar. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, dari soal yang Ibu berikan ini, kita akan melakukan semua operasi tersebut. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kalau dilihat dari masalah ini, apakah kalian melihat bilangan akar pada masalah yang tadi? Ya, tentunya iya ya. Ada bilangan akar tadi, ada panjang dan lebarnya. Lalu, apa yang kalian perlukan dalam menyelesaikan masalah itu? Yaitu dengan melakukan operasi aljabar. Benar sekali. Sekarang, Ibu akan memberikan kalian bahan ajar. Boleh di-scan dulu atau di-foto dulu sebelum Ibu membagikan kalian kelompok. Ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Ibu akan bagikan kelompoknya. Oh, belum? Baik, boleh di-scan dulu, di-foto dulu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kalian ke kelompoknya. Nah, ini ada pembagian kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kelompok yang sudah sesuai tempat duduknya. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke. Setelah itu silahkan berdiskusi dan kerjakan LKPD-nya. Boleh mencari dari beberapa sumber, boleh dari YouTube, boleh dari link drive yang Ibu berikan tadi, boleh juga dari mana saja yang bisa. Dari buku kalian boleh, mungkin ada yang memiliki 3 atau 4 buku, silahkan. Ibu akan bebaskan kalian dalam mencari materi. Ya, boleh lihat dari YouTube ya. Kalau mau dari YouTube. Dari mana saja boleh. Bagaimana? Sudah? Ada yang susah? Ini bakal gimmick gak suaranya? Oke, lanjut ya.
itu kita samain sukunya dulu. Sukunya dari X, Y-nya. Ini dikurang ini, berarti ini dikurang ini habis kan? Oh gitu Bu. Oh iya, kalau satu ngomongin jalan gimana? Nggak bisa. Kalau di pangkat 2 berarti bilangannya dikali 2. Ada 2 bilangannya berarti mah. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi ditambah 3. Nah, jadi hasilnya 5x tambah 12y tambah 3 gitu. Ini coba kita kerjain guys. Jadi gini, kita coba misalnya 5x ditambah terus dikurang 3 nih begini teman-teman. Jadi kita harus samain sukunya dulu. Nah, dan ini kan suku x kan ada 2, jadi 5x tambah 2x kan. Lalu dari coba deh di Oke. Coba deh kamu so easy Chris, makasih udah ajarin kita. Ya, kita lanjut ke soal 2. Coba mana soalnya? Ini gampang. Tapi aku kurang ngerti yang ini apa. Nih, kita lihat lagi ya. Dua.
Nah, ini itu caranya kayak gini. Ini X. Kenapa X? X kali X itu dengan 2X. 2X. Itu bukan 2X. Plus. X 2X. Oh, itu apa? Itu dia kan min. Jadi kalau min itu begini. Plusnya Kurang 3X kali X. Sudah mengajar dong maksudnya. Iya, tanyalah. Ngajarinnya di sini. Nggak ketemu. Kita bingung ya. Bingung kita. Volume air kita mesti jangan volume air sama. ya. Ini harus kali sama ini di dalamnya. Baik, Husna. Terima kasih. Iya. Iya. Apa itu? Jadinya min kali sama min plus. Mm-mm. Dengan volume, kalau nyari volume itu rumusnya panjang kali lebar. Ayo kali apa? Kita samain sukunya kayak tadi 5x dikurang 2x ditambah 3y ditambah 4y Ya. ditambah 3 jadinya coba 5 dikurang 2 berapa? 3 3y ditambah 7y 5 dikurang 3 berapa? 2 jadi hasilnya 3x tambah 7y tambah 2 Makasih Grace. Ya. Udah selesai. X kali X itu X sama 2. Oke. lagi oh pertanyaan nomor 3 nih nomor 3 nih susah guys, ada yang ngerti nggak jawab ini? Kalian ngerti gak sih materi ini? Iya. Kan biasanya pernah belajar kayak gini. Oh kali pelangi oh jadi itu harus kita kali dulu guys. Terus 8 A
Kenapa? Apakah sudah ada yang bisa presentasi? Mempresentasikan apa saja operasi aljabar pada bilangan akar. Bagaimana? Apa saja tadi? Ada 4 ya. Nah, siapa yang dari kelompok mana nih utusannya yang bisa menuliskan apa saja rumus-rumusnya? Adakah yang bisa? Ada. Oke, baiklah, Ibu akan membuat dulu salah satunya, yaitu tadi apa judul materi kita? Operasi aljabar pada bilangan akar. Yang pertama ada itu penjumlahan. Penjumlahan dalam bilangan akar, kita misalkan ada sebuah bilangan A dengan akar B dijumlahkan dengan bilangan C dengan akar B juga, maka hasilnya adalah A tambah C akar B. Ini untuk penjumlahan. Dari rumus ini kita bisa lihat bahwasannya yang bisa dijumlahkan adalah yang memiliki akar sama. Benar. Ada lagi namanya pengurangan. Pengurangan. Misalnya ada sebuah bilangan A juga dengan akar B dikurang dengan bilangan C yang akar B juga, maka hasilnya menjadi A dikurang C akar B. Berarti dari sini bisa dilihat bahwa penjumlahan dan pengurangan memiliki cara yang sama, yaitu akarnya harus sama. Yang ketiga ada namanya perkalian. Misalnya sama juga, ada bilangan A dengan akar B dikali dengan bilangan C akar B, maka hasilnya menjadi A kali C akar B kali akar B.
Dari sini bisa didapat A kali C, AC, akar B dikali akar B. Sebenarnya adalah gini, akar dari B kuadrat. Ya kan? Tetapi bisa disederhanakan lagi menjadi AC B, yaitu A kali C kali B. Paham? Selanjutnya ada yang namanya pembagian. Pembagian. Misalnya ada juga bilangan A dengan akar B dan C dengan akar B. Kalau seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Akar B dihabiskan dengan akar B. Maka sisanya tinggal AC. Apakah bingung kalau kita menggunakan ABC? Tidak. Apakah kita langsung saja pakai angka? Oke, kita pakai angka untuk penjumlahan. Misalnya di sini ada 5 akar dari 3 ditambah dengan 2 akar 3, maka menghasilkan 7 akar 3. ya 7 akar 3. Dengan bilangan yang sama jika dikurangin, 5 akar 3 dikurang dengan 2 akar 3 menjadi 3 akar 3. Lalu untuk perkalian, misalnya bilangan yang sama juga, A-nya yaitu 5 akar 3 dikali 2 akar 3 berarti menjadi 5 dikali 2 10. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 yaitu 3, berarti 10 kali 3 sama dengan 30. Lalu pembagian, misalnya ada 5 akar 3 per 2 akar 3, maka hasilnya 5 per 2. Ini kalau seperti ini. Kalau misalnya ada bilangan 2 akar dari 12 dibagi dengan akar 12, maka hasilnya menjadi 2 per 1 atau 2. Iya, 2 per 1 atau 2. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang ibu mau minta satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ibu minta dari kelompok Grace, yaitu kelompok 2. Ayo. Bu, saya mau nanya, ini benar gak caranya? Langsung maju aja, cuma jelasin lagi kalau pakai angka lain. Ayo guys, kita ini Ayo kelompok 2 dipersilahkan. Boleh dihapus dulu mungkin papan tulisnya kalau membutuhkan. Oh, nggak bisa dibuka. bagian yang mana, Bu?
Yang penjumlahan. Ya, semuanya yang tadi ada di LKPD. Buat dulu ya, kalian perkenalan diri dulu dari kelompok berapa. Halo semuanya, selamat siang. Jadi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Grace. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang operasi aljabar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kelompok 2, Ibu minta menjelaskan bagian penjumlahan dan pengurangan. Nanti kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian. Oke, jadi ini kenapa hasilnya bisa 9? Karena depan akar itu ada 2, depan akarnya ada 7. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi akarnya sama dengan 9. Jadi sama halnya dengan pengurangan ya. 9 kurang 4 sama dengan 5. Akarnya tetap. Jadi tetap. Iya, gitu guys. Ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa bisa begini? Kenapa? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke, yakin nggak ada yang mau tanya ini? Penjumlahan, pengurangan masih gampang ya, hanya koefisiennya saja yang dijumlahkan dan dikurangkan. Udah? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya yaitu materi mengenai perkalian dan pembagian bilangan akar. Ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Baiklah, kelompok 1 silahkan maju ke depan.
pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Suci. Saya Ika. Saya Vidya. Saya Jelin. Saya Lauren. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan bagian perkalian dan juga pembagian. Oke, mungkin dihapus dulu. Itu mana tadi penghapusnya kelompok 2? Oh, tuh di sana, di ujung. Ya, kita akan membahas perkalian dulu. Jadi caranya itu Tulis dong soal nomor 2 dan 3-nya yang tadi. Biar nanti sekali menjelaskan aja semua. Oke, nah di perkalian ini tuh caranya tuh pertama kita kalikan dulu si angka depannya ini. Ya, angka depan namanya coefficient. Coefficientnya Di 30 sama 7 itu hasilnya itu 210 kan. Nah, di dalamnya juga dikalikan, jangan lupa 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, terus hasil 210 nya itu diturunin. Nah, si 25 ini di akar hasilnya tuh 5 dan 210 dikali 5 itu hasilnya 1050 gitu deh teman-teman. ya, untuk perkalian ada yang mau ditanyakan? Nanti ada loh tugas mandiri individu. Yakin gak mau bertanya? Itu tadi yang 5 itu dapat dari mana ya? Nah, 5 yang ini ya kan itu kan dari akar 25. Akar 25 itu kan 5 kali 5. Oh iya, makasih ya. Ya, sama. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya soal perkalian? Oke. Sekarang dilanjutin sama Mauren, yuk. Ren. Jadi di sini tuh ada akar 5 dan dibagi akar 49. Nah,
Terus kita tulis akar 5 dipisah dengan akar 49. Nah, akar 5 nggak bisa, jadi kita cari akar 49. Itu akar 49 adalah 7. Nanti hasilnya akar 5 per akar per 7. Ya. Bisa nggak akar 5 dikecilin lagi? Tidak, karena tidak ada bilangan yang bisa dihasilkan dari akar 5. Ada pertanyaan? Dari kelompok lain, mungkin kelompok 3 dan 4, ada pertanyaan? Cukup. Baik. Presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, berikan aplaus. Oke. Untuk minggu depan presentasi dari kelompok 3 dan 4. Sekarang kita akan Ibu akan mereview kembali materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 1, yaitu ada apa tadi? Penjumlahan dan kelompok 2. Maksudnya kelompok 2 ada penjumlahan dan pengurangan. Dari kelompok 1 ada perkalian dan pembagian. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan bisa dioperasikan jika akarnya sama atau akarnya bernilai sama. Kalau sama-sama akar 2, bisalah dia dijumlah dan bisa dikurang atau bisa dioperasikan. Nah, untuk perkalian, apakah ada ketentuan untuk perkalian? Tidak ada, karena bisa langsung dikalikan atau dioperasikan. Tetapi koefisien dikalikan dengan koefisien, akar dikalikan dengan akar. Untuk yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian bisa dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung. Tadi yang Ibu berikan contoh pertama yaitu secara langsung. Yang ini tidak langsung karena akar 49-nya bisa dikerjakan, sementara akar 5-nya tidak bisa dikerjakan. Ibu bangga dengan kelompok 1 dan 2 karena telah mempresentasikan LKPD-nya ke depan dengan baik. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Harapannya kelompok berikutnya, kelompok 3 dan 4 untuk di minggu depannya bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Lalu setelah itu kita akan mengerjakan melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi di sini kalau kalian scan ini nanti silahkan di scan dulu. Itu setelah kalian scan nanti di situ isinya adalah apakah kalian senang dengan materi ini, apakah kalian mengerti dan sebagainya. Silahkan di scan. Ibu akan kasih waktunya 10 menit. Karena lumayan mungkin ya, ada summary-nya yang mesti kalian isi.
Sudah? Sudah. Jikalau sudah melakukan refleksi pembelajaran, kita lanjut dengan yang Ibu sebut tadi, yaitu tes formatif individu. Dikerjakan. Ini sebagai latihan kalau kalian sudah paham atas materinya. Ya, dikerjain ya. Silakan.
Nanti kita tunggu teman-temannya ya kalau sudah ya. Susah banget Bu ini Bu. Ya, kerjain aja.
Bu mengambil LKPD yang tadi ya. Iya, boleh pakai memo. Baik. Dari kelompok 2 mana LKPD-nya? Sambil dikerjakan ya. Wah, nomor 10 juga susah. Tunggu kan kita. Makasih ya.
Ini Bu caranya Bu. Oh gitu Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Masa lupa. Oke, sebentar ya. Kita tunggu teman yang belum. Oke, berhubung semuanya sudah selesai kan? Oke, sekarang Ibu akan sampaikan penilaiannya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, penilaiannya itu ada penilaian mengenai sikap, penilaian mengenai tugas kelompok, lalu penilaian individu juga. Nanti Ibu akan akumulasi soal semua nilainya menjadi nilai di rapor. Ya kan? Lalu
Materi selanjutnya yaitu mengenai merasionalkan bentuk pecahan. Sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya, siapakah yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ada operasi hitung aljabar tadi kan? Itu ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, dari kelompok 4 coba. Oh iya, silahkan berdiri di sini. Semangat itu respon itu kesimpulan tentang materi hari ini, Bu. Iya. Jadi materi hari ini itu tentang aljabar ya. Aljabar itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari yang pasti. Pertama di sini siapa yang mau jadi arsitek itu pasti aljabar itu bakal kepake. Itulah Bu intinya. Oke, ada yang mau menyempurnakan lagi? Oke, sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk Nicola. Oke, Nicola silakan duduk. Ada lagi yang ingin menyempurnakan materi hari ini? Daniel mungkin dari kelompok 2 bisa? Geral? Oh iya, Grace, baiklah. Ya, di sini aja. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang operasi aljabar. Jadi di dalam operasi aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Baik. Penjumlahan aljabar bisa dilakukan jika akarnya sama. Pengurangan aljabar bisa dilakukan jika akarnya juga sama. Untuk perkalian, koefisien dikalikan dengan koefisien, bilangan akar dikalikan dengan bilangan akar. Begitu juga dengan pembagian. Baiklah, kita sudah di penghujung dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah ada anak-anak ibu sekalian yang masih belum paham tentang materi ini? Tidak ada. Sudah paham ya? Sudah paten? Paten. Oke, karena sudah paham dan sudah paten, berarti minggu depan sudah tahu dong mau belajar apa, yaitu tentang merasionalkan bilangan akar. Kita akan rasionalkan bilangan akar. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, tadi kita awali dengan berdoa, maka kita harus akhiri juga dengan berdoa. Kalau tadi Yusuf, sekarang Ibu minta Hugo yang memimpin doa kita. Oke teman-teman dan guru, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kalau gitu silakan bukunya ditutup. Silahkan ketua kelas, Grace, siapkan. Berdiri. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Sekian pembelajaran hari ini.